Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan umur panjang kepada kita semuanya sehingga sekarang kita masih bisa menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kembali lagi bersama saya di pertemuan yang kedua. Setelah sebelumnya di pertemuan yang pertama kita melaksanakan perkenalan dan kontrak belajar atau aturan norma pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saat ini di pertemuan yang kedua, kita sudah memasuki ke materi pembelajaran bab pertama atau KD 3.1 tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang untuk kelas 12 semester 1. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang definisi, pengertian, dalil Quran, dalil hadisnya, isi kandungan ayat maupun hadis, dan kita juga akan bagaimana mengaplikasikan pesan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya melalui Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja yang pertama, tentang pengertian berpikir kritis. Anak-anakku sekalian, kita sebagai seorang manusia yang belajar, yang pernah belajar, dan yang sedang menapaki kehidupan ini, harus menggunakan akal kita untuk berpikir dengan baik. Di sini kita akan bahas dulu tentang makna berpikir kritis. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Di sini, berpikir kritis itu adalah sebuah kemampuan untuk berpikir jernih, rasional, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen, yang mampu berpikir bukan hanya sekedar berpikir di pikiran terus, tapi bagaimana caranya bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata, dalam praktek, dalam amaliyah sehari-hari yang seperti apa. Lalu yang berikutnya, kita seorang yang beragama, seorang yang memiliki keyakinan, seorang yang beriman, kita wajib hukumnya untuk mengimani, percaya kepada semua firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah telah memberikan kita anugerah berupa akal pikiran, maka seyogyanya kita upayakan, kita usahakan, kita antusiasme untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu kalam dari Allah maupun sabdanya Rasulullah di dalam hadis-hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebisa mungkin kita mengaplikasikan, merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan sekitar. Jadi, anak-anakku yang berbahagia,
orang yang berpikir kritis itu adalah orang yang memiliki visi jauh ke depan dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat kelak. Ada beberapa nasihat dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Yang pertama ada dari sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas berkata, "Salat 2 rakaat yang sedang, yaitu tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu singkat, dengan penuh perenungan, dengan penuh pemikiran, dengan penuh penghayatan, itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam, tetapi hatinya ini lalai, hatinya ini lupa, hatinya ini kemana-mana." Itu menurut Ibnu Abbas, bahwasanya sholat sedikit itu lebih baik yang dengan dibarengi perenungan-perenungan, pengaduan-pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiam diri, bermunajat, berzikir kepada Allah, itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam tetapi hatinya ini lalai, nggak tahu kemana. Nasihat yang berikutnya disampaikan oleh Hasan al-Basri. Beliau berkata, berpikir itu adalah merenung. Maksudnya adalah cermin yang memperlihatkan kebaikan dan keburukanmu. Kalau kita senantiasa mau berpikir, itu layaknya kita sedang bercermin di depan cermin. Kita tahu mana yang kurang pas di wajah, mana yang nggak sesuai di pakaian kita, mana yang belum rapih, mana yang masih kelihatan tidak baik, itu nampak kalau kita bercermin. Dan orang yang berpikir, orang yang merenung ini sama halnya dengan orang yang bercermin. Karena orang yang selalu bercermin, pasti dia akan memperhatikan penampilannya agar tampil dengan baik. Dan orang yang berpikir, orang yang selalu berpikir, dia akan senantiasa memperhatikan kehidupannya tentang baik buruknya dan segala sesuatu yang berbau ke arah manfaat dan menghindarkan kepada yang berbau madharat atau masalah. Lalu kata beliau yang lain adalah, wahai anak Adam, makanlah untuk sepertiga perutmu, minumlah untuk sepertiganya lagi, dan biarkanlah sepertiga lainnya itu lapang supaya bisa berpikir. Di sini Hasan al-Basri sangat mementingkan akal, penggunaan akal, pengoptimalan akal untuk dilakukan agar tidak mati, agar terbuka pikiran pandangannya. Jadi sampai hal perut pun Hasan al-Basri ini mengatakan, luangkanlah, jangan sampai terlalu kenyang. Karena pada hakikatnya orang yang kenyang, perut dalam keadaan terisi penuh, itu sulit untuk berpikir dengan jernih. Tapi kalau cukup, serba cukup, makan cukup, minum cukup, tidak terlalu kenyang, tapi pas, untuk berpikir itu enak, dan untuk berpikir itu akan bisa menghasilkan hasil yang jernih dan sesuai apa yang diharapkan. Masih Hasan al-Basri, beliau mengatakan juga, saya mendengar dari banyak sahabat Nabi itu berkata, sesungguhnya cahaya iman adalah tafakkur, yaitu berpikir. Orang yang punya keimanan pasti dia akan terus berpikir. Artinya, orang yang beriman itu akan melakukan perwujudan syukur dengan menggunakan apa yang telah Allah berikan. Allah telah memberikan kita akal pikiran. Maka wujud kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang yang beriman
adalah menggunakan akal pikiran kita digunakan untuk kepentingan yang baik. Ya, selanjutnya, menurut Sufyan bin Uyainah, berpikir atau merenung itu adalah cahaya yang merasuki jiwa. Jadi kalau ada orang yang suka berpikir, maka seakan-akan ada seperti secercah cahaya, ada sebuah penerangan yang masuk ke dalam jiwa. Jadi hati ini nggak pernah gelap, tetap terbuka untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Masih punya banyak kesempatan, masih punya banyak peluang. Kalau orang suka berpikir, jadi hati ini akan selalu damai, hati ini akan terasanya longgar, tidak sempit, dan terang. Itu menurut Sufyan bin Uyainah. Lalu berikutnya, menurut Wahab bin Munabbih, beliau berkata, tidaklah seseorang memikirkan sesuatu dalam waktu lama kecuali dia paham. Tidaklah seseorang memahami sesuatu kecuali dia mengetahui hakikatnya. Dan tidaklah seseorang mengetahui hakikat sesuatu kecuali dia akan mengamalkannya. Artinya di sini adalah gunakanlah pikiranmu untuk senantiasa belajar. Waktu itu kita gunakan untuk berpikir, dan berpikir. Karena orang yang senantiasa melakukan pemikiran atau senantiasa melakukan pekerjaan otak atau akal, yaitu berpikir, merenung, maka dia akan mendapatkan sebuah cahaya, akan mendapatkan sebuah ilmu, akan mendapatkan sebuah hikmah, yaitu dia akan mengetahui sesuatu yang tadinya dia tidak tahu. Kemudian setelah dia mengetahui, pasti dia akan melakukan. Nasihat yang berikutnya menurut Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, berbicara masalah zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, itu lebih baik. Tetapi berpikir tentang nikmat Allah adalah ibadah yang paling utama. Di sini banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, wiridan kepada Allah, tapi ternyata apa yang telah Allah berikan berupa nikmat, berupa karunia, anugerah, terkadang mereka itu lupa. Kebanyakan mengeluh, kok begini, kok begitu, dan lain sebagainya. Maka kenikmatan yang utama adalah betul-betul kalau kita ini mau berpikir tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu sungguh luar biasa nikmat yang sangat agung. Sebagian hukama, yaitu ahli fikih atau orang bijak, berkata, barang siapa memandang dunia tanpa ibrah, artinya tanpa mengambil pelajaran, artinya dia itu lalai, menyepelekan, anggap bisa, anggap sudah tahu, kemudian sudah tahu dan lain sebagainya, niscaya akan semakin jauh dari mata hatinya, sejauh kelalaiannya itu. Jadi kita semuanya jangan sampai menjadi orang yang menapaki hidup di sini, di rumah, di sekolahan, di lingkungan, dimanapun kita berada, jangan sampai hanya sebagai formalitas saja. Jangan sampai hanya sekedar lalu lalang saja. Jangan sampai hanya untuk bermain-main saja. Tapi betul-betul kita harus mengambil pelajaran di setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik di rumah dengan orang tua, dengan keluarga, di lingkungan dengan masyarakat, maupun di sekolah dengan teman, dengan guru, bahkan dengan ilmu. Jangan sampai kita tidak punya ilmu. Setelah pembelajaran, jangan sampai kita nggak punya ilmu, nggak dapat ilmu, jangan sampai. Setelah lulus, jangan sampai kita lupa dengan semua ilmu yang telah kita peroleh dari guru-guru kita.
Jaga itu, gunakan akal pikiran kita untuk betul-betul berpikir dengan jernih, dengan matang, dengan baik. Lalu yang terakhir, nasihat berpikir kritis. Menurut Bashar bin Haris, beliau berkata, seandainya manusia itu mau berpikir, mau mentafakkur, niscaya mereka tidak akan durhaka kepada Allah. Tentu saja, kalau orang itu mau berpikir, gak mungkin orang itu akan durhaka. Sebabnya Allah itu adalah, kalau mau digunakan otaknya berpikir tentang Allah saja, sungguh luar biasa. Ciptaan Allah itu sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin Allah menciptakan langit begitu indahnya, begitu luasnya? Bagaimana mungkin bumi ini Allah ciptakan dengan begitu besarnya, yang berotasi mengelilingi matahari dengan kecepatan sekian? Tapi kita yang sekarang berada di sini tidak sedikit pun goyah, tidak sedikit pun terpelanting, terlempar. Sungguh ini kekuasaan Allah. Banyak sekali sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita gunakan akal pikiran kita, kita pasti akan tunduk patuh kepada Allah. Nggak mungkin durhaka. Maka mari kita gunakan akal pikiran kita, betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. Jangan hanya untuk main, jangan hanya untuk pacaran, jangan hanya untuk hal-hal yang negatif, gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Insya Allah dengan kita gunakan akal pikiran kita untuk berpikir kritis, maka kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan dari apa yang telah kita lakukan, yaitu orang yang bersyukur dengan menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang berikutnya, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi membahas definisi berpikir kritis, kemudian nasihat dari beberapa ulama, beberapa sahabat Nabi, mari kita masuk ke bagian yang berikutnya tentang kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini juga sebagai dalil tentang pentingnya berpikir kritis. Untuk kali ini, mari kita baca yang pertama. Saya baca dulu, kemudian kalian, anak-anakku semua, menyimak dengan baik bacaan saya. Dan setelah itu, baru kita membacanya dengan bersama-sama. Kita mulai, silahkan kalian simak dulu. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik, mari kita baca bersama-sama, dimulai dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul azim. Setelah membaca, mari kita kaji tentang hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dari yang pertama, bacaan inna. Ini adalah bacaan gunnah, artinya dibaca dengan dengung, karena di sini adalah nun yang bertasdid. Ada dua huruf gunnah, yaitu nun tasdid dan mim tasdid. Dibacanya adalah gunnah, mendengung. Inna, 3 ketukan atau 3 harokat. Inna. Yang berikutnya adalah lafadz fi. Di sini hukumnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Artinya dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli, itu sebabnya adalah ada ya mati, sebelumnya ada huruf fa yang berharokat kasroh. Maka dibacanya panjang 2 harokat. Fi. Nah, mad tabi'i atau mad asli itu punya huruf ada 3, yaitu ada alif, wawu, dan ya. Kebetulan ini hurufnya adalah huruf ya. Fi itu adalah mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Lalu yang berikutnya assa. Nah, ini ada alif, lam, terus ada sin. Ini namanya hukum bacaan alif lam syamsiyah. Ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu huruf sin. Tandanya adalah ada tasydidnya. Ini alif lam syamsiyah. Assa. Lanjut, yang berikutnya adalah wal a. Ini adalah hukum bacaannya alif lam qamariyah. Artinya ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Di sini ada huruf hamzah atau alif. Tandanya adalah nggak ada tasydidnya. Ini namanya alif lam qamariyah. Lanjut, la ayatin li'u. Ini adalah bacaan idgham bi gunnah, artinya mendengung, memasukkan. Yaitu di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Idgham bila gunnah, tanpa dengung, memasukkan tanpa dengung. La ayatil li'u. Nah, la ayatil li'u, idgham bila gunnah, memasukkan tanpa mendengung. Lanjut, li'ulil albab, itu yang saya lingkari, itu adalah mad arid lis sukun, yaitu ada mad tabi'i, itu ada ba, ada alifnya, ba panjang, itu mad tabi'i bertemu dengan huruf sebelum waqaf. Ini mad tabi'i bertemu dengan huruf ba yang sebelum waqaf, dan dibaca waqaf, namanya mad arid lis sukun. Li'ulil albab, bacanya adalah 6 harakat. Lalu yang berikutnya, ba itu sendiri adalah bacaan qalqalah kubro, artinya dipantulkan dengan tebal. Li'ulil albab. Nah, alladzina yadhkuruna allaha, nallaha. Ini adalah lam jalalah dibaca dengan tafkhim, artinya dibaca dengan tebal. Karena ini ada lam jalalah, sebelumnya adalah ada huruf berharokat fathah. Jadinya nallaha, dibacanya tebal, tafkhim. Lanjut, qiyamawwa. Ini ada tanwin fathah tain bertemu dengan huruf gunnah.
huruf wawu. Namanya idgham bi ghunnah, yaitu memasukkan tanwin ke wa. Mendengung bacanya. Qiyamawa. Selanjutnya di sini ada wa ala junubihim wa bihim wa. Ada mim mati bertemu dengan wawu. Ini namanya adalah idhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Di sini bertemu dengan wawu, maka tidak dibaca samar atau mendengung, tapi dibacanya dengan jelas. Selanjutnya, fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqata. Ini adalah bacaan qalqalah surra, artinya dipantulkan secara kecil, enggak gede karena ini di tengah. Kalau di akhir pas waqaf itu adalah qalqalah kubra. Ma khalaqata, artinya ketika itu diwaqafkan lanjut ke huruf yang berikutnya. Rabbana ma khalaqata. Itu qalqalah sughra. Selanjutnya hadza batilan subhanak. Ini adalah bacaan ikhfa, yaitu ada tanwin bertemu dengan sin. Seakan-akan mau masuk ke sini dibaca dengan samar-samar. Batilan subhanaka. Selanjutnya kita bahas tentang makna kata atau mufradatnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita bahas ini, kalian ikutin. Inna, sesungguhnya, fi dalam khalqi penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafi dan pergantian, al-laili malam, wan nahari dan siang, la ayatin terdapat tanda-tanda, bagi ulil albab, orang yang berakal, alladzina, yaitu orang-orang, yadhkuruna, yang mengingat, Allah, siapa Allah, Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala, dan dalam keadaan junubihim, mereka berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi, tentang khalqi penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, ma tidaklah engkau, khalaqta ciptakan, hadza semua ini, batilan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina, maka lindungilah kami, adzaba dari siksa an-nari, neraka. Jika dirangkai menjadi terjemah ayat adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami, lindungilah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Ali Imran 190-191 ini adalah di sini dari At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka, kaum Quraisy,
mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Kemudian mereka, kaum Nasrani, menjawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir, dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata kepada Rasul, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dan turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu mengajak mereka yang bertanya, kaum Quraisy, untuk memikirkan langit dan bumi, tentang kejadiannya, bagaimana itu terjadi. Kemudian hal-hal yang menakjubkan di dalamnya itu, bagaimana kok bisa ada di sana. Seperti adanya bintang, itu bagaimana kok bisa ada bintang. Adanya matahari, kok bisa yang besar, bercahaya, panas. Kemudian adanya bulan dan peredarannya, adanya laut, gunung, pohon, buah, binatang, dan sebagainya. Itu semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan ayat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 kita bahas di sini. Yang pertama, tadi kita mendapati istilah baru yaitu ulil albab. Nah, di sini ulil albab kita definisikan atau artikan terlebih dahulu. Secara bahasa, ulil albab itu berasal dari dua kata, yaitu ulu, yang artinya memiliki, dan albab, itu adalah intisari atau saripati dari sesuatu. Jadi, kalau di dalam istilah, ulil albab itu bisa diartikan sebagai, yang pertama, orang-orang yang mempunyai saripati istimewa di dalam diri mereka. Maksudnya, orang-orang yang memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu memiliki akal yang murni, memiliki akal yang cerdas, memiliki akal yang digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, istilah ulil albab adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga menghasilkan maslahat untuk orang banyak. Definisi yang lain, ulil albab itu adalah orang yang memiliki akal sehat dan nurani, hati nurani, dan orang yang melakukan pemikiran kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu sehingga menghasilkan produk yang tidak ada keraguan-raguan dan kebimbangan, baik oleh yang memikirkan maupun orang yang akan memanfaatkan hasil pemikirannya tersebut. Ini adalah ulil albab. Lalu yang berikutnya adalah, coba kita perhatikan di sini, alam semesta raya yang kita bisa lihat seperti bumi, seperti langit dan planet-planet lainnya, ada bulan, ada matahari, ada bintang, itu adalah tanda dari Allah dan harus dijadikan sebagai media berpikir agar menghasilkan hikmah atau ilmu, manfaat, dan maslahat. Dan mari kita pikirkan lagi, begitu teraturnya pergantian antara malam dan siang, siang dan malam, itu juga butuh akal untuk memikirkannya. Bagaimana kok terjadi adanya kalender Masehi, adanya kalender Hijriyah, itu juga produk dari akal manusia yang dilakukan untuk berpikir secara kritis. Anak-anakku sekalian, semua tanda di alam semesta ini hanya dapat dipahami oleh ulil albab. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Segala pemikiran ulil albab itu menimbulkan kesadaran bahwa semua ini bersumber dari Allah dan semakin dekat dengan Allah. Jadi orang yang yakin, ya Allah, ini semua yang Kau ciptakan dari Engkau, tentunya orang yang memiliki pemikiran seperti ini akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan ulil albab, yaitu orang yang suka berpikir, pemikiran yang
bahwasanya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini akan mengantarkan keselamatan di dunia maupun di akhirat dan terhindar dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke bahasan hadis tentang berpikir kritis. Mari kita simak baik-baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maimunah fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan summa raqada falamma kana sulusul lailil akhir qa'ada fanadhara ila as-sama' faqala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Thumma qama fatawadda'a wastanna fasalla 11 rak'atan. Thumma adzana Bilalun fasalla rak'atain. Thumma kharaja fasalla subha. Rawahul Bukhari. Ini artinya yang berkata. Mari kita bersama-sama coba mengartikan. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala berkata beliau Ibnu Abbas, bitu 'inda khalati Maimunah, ketika aku menginap di rumah bibiku yaitu Maimunah, fatahaddasa, berbincang-bincang siapa Rasulullah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi, ma'a bersama ahlihi itu keluarganya, bisa diartikan Rasulullah bersama istrinya, sa'atan beberapa saat, atau bisa dibilang sebentar, summa kemudian rokoda, tidur. Kemudian Rasulullah tidur setelah berbincang-bincang, falamma ketika kana tiba sulusul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir, qa'ada, kemudian Rasul itu duduk. Fanadhara lalu melihat ilas sama'i, ila ke as-sama'i langit, faqala lalu membaca inna sesungguhnya fi dalam khalqi penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi, wa ikhtilafi dan pergantian al-laili malam, wan nahari dan siang, la ayatin terdapat tanda-tanda li bagi ulil albab orang yang berakal. Summa kemudian qama Rasulullah berdiri, fatawaddoa lalu berwudu, wastanna dan bersiwak, fasalla lalu salat, 11 raka'atan 11 rakaat. Summa lalu adzana mengumandangkan azan siapa Bilalun Bilal, fasalla lalu salat, raka'ataini 2 rakaat. Summa lalu kharaja Rasulullah keluar, fasalla untuk salat apa? As-subha subuh. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Ini rangkaiannya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu beliau berwudu dan bersiwak. Kemudian sholat 11 rakaat. Setelah Bilal mengumandangkan azan, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah sikap dan perilaku pencerminan ayat dan hadis. Terlebih dahulu kita bahas tentang kandungan hadis yang tadi kita baca. Yang pertama di sini adalah bahwasanya di hadis tersebut diketahui bahwa Rasul itu adalah orang yang rajin beribadah, terutama beribadah di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir. Kita ketahui padahal beliau itu adalah orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa. Artinya asli otomatis masuk ke surga. Tapi beliau luar biasa, manusia yang patut kita contoh, suri teladan kita. Dengan begitu semangatnya beliau itu menjalankan ibadah, dengan rajinnya beliau itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagai perwujudan rasa syukur yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya, di hadis tersebut Rasul mengingatkan kita agar akal pikiran digunakan bukan hanya untuk urusan duniawi saja, tapi juga untuk urusan ukhrawi. Artinya di sini adalah mari kita melaksanakan ketika pagi, siang, urusan dunia, ketika malam kita melaksanakan berhadapan dengan Allah, mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, dan lain sebagainya. Karena duniawi dan ukhrawi harus seimbang. Kemudian, potensi yang dimiliki harus digunakan secara seimbang, agar tidak hina dan terjerumus di dalam kemaksiatan dan dosa. Semakin cerdas, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika menyikapi hadis tadi dan ayat tadi, kita sebagai seorang yang beriman, marilah kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis secara kritis, objektif, baik dan benar melalui rujukan yang terpercaya. Maksudnya adalah Quran dengan tafsir yang terpercaya, misalkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Hadis-hadis melalui rujukan terpercaya, misalkan ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim dan lain sebagainya. Lalu marilah kita berusaha untuk bersikap kritis dalam memahami fenomena alam yang terjadi di dunia ini, tentang manfaatnya apa, maslahatnya itu apa. Selanjutnya, kedepankanlah pemikiran kritis terhadap problematika yang muncul agar tidak timbul keburukan yang lain. Artinya, gunakanlah pemikiran ini secara kritis, secara keras untuk menghasilkan solusi yang luar biasa. Kemudian berpikir kritis di sini artinya bersyukur dengan menggunakan akal, menggunakan hati dan nafsu secara seimbang dan proporsional. Tidak hanya akal tok, tapi hati juga ikut. Bukan hanya hati tok nanti jadi baper, tapi akal dan hati ditambah dengan nafsu, dipadu dengan baik secara seimbang dan proporsional, maka itu akan menjadi orang yang berpikir kritis betul-betul proporsional dan luar biasa. Baik anak-anakku sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini itu adalah bahwa di dalam penciptaan yang telah Allah ciptakan ini terdapat banyak sekali fenomena dan makna yang tersembunyi yang belum kita ketahui. Jadi bagaimana caranya kita mengolah pemikiran kita, mengolah akal kita agar bisa menggali apa yang belum terungkap di dunia ini. Kemudian mari kita manfaatkan alam untuk umat secara optimal. Kita bisanya apa, kita ahlinya dalam bidang apa, marilah kita kembangkan, kita manfaatkan, kita upayakan dengan maksimal untuk kepentingan bukan diri sendiri saja, bukan cuma keluarga saja, tapi untuk kepentingan umat banyak. Semakin tertantang untuk melakukan penelitian, maka kita akan mendapatkan makna dan manfaat yang tadinya kita belum tahu menjadi tahu, yang tadinya misteri menjadi bukan misteri lagi, sudah terungkap faktanya, terungkap makna dan manfaatnya. Kemudian dengan kita senantiasa berpikir, maka semakin kita ini bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan, yaitu berupa akal yang sehat, bertambah keimanan kita terkait adanya hari kebangkitan dan beramal soleh. Mari kita gunakan akal pikiran kita supaya kita hidup di dunia selamat, hidup di akhirat juga selamat. Bagaimana agar hidup di dunia selamat dan di akhirat selamat? Mari kita gunakan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anakku, untuk yang terakhir sebelum pembelajaran ini selesai, lihatlah di sini ada 5 tokoh di slide yang pertama. Ini mereka adalah ulil albab atau pemikir-pemikir yang luar biasa. Mereka ini bukan hanya seorang ilmuwan, tapi mereka juga seorang ulama, ahli di bidang agama,
dan ahli di bidang ilmu-ilmu yang lain. Di sini yang nomor 1 ada yang namanya Ibnu Sina. Di sini ada Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan ini. Kemudian ada Ibnu An-Nafis, Ibnu Khaldun nih yang nomor 5. Mereka luar biasa. Jika kalian ingin mengetahui tentang pemikiran dan karya mereka, silahkan kalian bisa cari. Ada Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, ada Ibnu Nafis, ada Ibnu Khaldun. Nah, ini ada 5 lagi yang masa klasik, ini sebagian kecil. Di sini ada Az-Zahrawi, kemudian ada Ibnu Haytham, ada Umar Khayyam, kemudian ini ada Ibnu Baitar, ada Ibnu Qurra. Ini adalah ulil albab masa silam, pemikir-pemikir masa dulu. Dan di sini juga ada ulil albab masa modern atau yang kontemporer. Di sini Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Said Ahmad Khan, ada Sultan Mahmud II. Kemudian di sini ada Muhammad Iqbal, dari ini India ya, Pakistan. Nah, di sini yang 4 terakhir ini adalah dari Indonesia. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini pendiri Muhammadiyah. Kemudian ada Ahmad Surakati, di sini pendiri Al-Irsyad. Kemudian ada Kiai Haji Hashim As'ari, dia adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Ahmad Hasan, beliau ini adalah pendiri Pondok Pesantren Persis Perserikatan Islam. Dan masih banyak sekali tokoh-tokoh pemikir yang luar biasa, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri, baik masa sekarang, masa kontemporer, masa modern, maupun masa klasik. Silahkan kalau kalian pengen mencari lebih detail, silahkan dicari, digali, biar kalian termotivasi untuk mengembangkan ilmu yang kalian inginkan. Baik, sekian dulu dan terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Itu adalah dari diri saya pribadi, dan jika ada baiknya, terimalah, ambillah hikmahnya, ambillah ilmunya, ambil ibrah dan pelajarannya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.